Allahu Akbar, Allah. Mati itu adalah awal kita untuk hidup dalam dunia yang kedua, dalam negeri yang kedua. Maka karenanya bisa dipastikan dunia ini adalah negeri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dunya mazra'atan lil akhirah wa ja'ala al-akhirata wa ja'alahu ziyadatan lil amal wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian kita, lanjutan daripada topik yang telah kita bahas bersama, yaitu berkenaan dengan sesuatu yang sudah pasti. Dalam hidup ini ada sesuatu yang sudah pasti, yaitu diantaranya adalah kematian. Dan kita tidak ada yang ragu karena fakta di lapangan juga banyak kita lihat orang dalam hidup ini ada batasnya, yaitu dengan ada kematian. Maka karenanya kalau dalam istilah orang Aceh bahwa udip haruh tapi wajib mati. Artinya kalau hidup itu boleh-boleh saja, akan tetapi untuk mati itu pasti dan hukumnya wajib. Arti wajib sesuatu yang tidak bisa dielakkan dalam pengertian umumnya. Jamaah yang berbahagia, tentu saja kita menghayati di lapangan betapa banyaknya manusia, saudara-saudara kita yang selalu mengelak untuk mati. Tetapi kadang-kadang mati itu datang tidak diduga, sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal mauta tafirrunahu fa innahu mulaqikum. Mati itu walaupun kamu menghindari, lari, mengelak dan sebagainya, tapi ia akan menjumpaimu. Walaupun kita di dalam ayat lain disebutkan walau kuntum fi buruji musayyadah, walaupun kita berada pada tepi yang terkunci, yang sehingga tidak ada sesuatu yang bisa keluar dan bisa masuk ke dalamnya, tapi maut itu tetap datang. Maka karenanya yang malam ini perlu kita bahas, kita setelah mati apakah sudah berakhir? Jadi ini seperti orang kafir wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir melihat suasana yang banyak azabnya yang luar biasa, maka dia mohon pada Allah supaya dianya dijadikan tanah saja. Sudah menjadi tanah, sudah berakhir dengan tanah. Akan tetapi hal ini sudah berlaku ketentuan Allah bahwa manusia itu tidak mengelak dari kematian, dan setelah kematian atau melalui mati itu adalah awal kita untuk hidup dalam dunia yang kedua, dalam negeri yang kedua.
Maka karenanya bisa dipastikan dunia ini adalah negeri yang pertama, tetapi negeri yang kedua adalah negeri akhirat, dan ini akan dirasakan semua. Hanya saja orang merasa berakhir dunia dengan datangnya ke kubur, diantar ke kubur. Alhaakumut takasur hatta zurtumul makabir, yaitu kita memang bisa berbangga-bangga di dunia, tapi kita akan menemukan kubur, akan berhadapan, datang diantar ke kubur. Jamaah yang berbahagia, tentu saja pertanyaan yang pertama secara sederhana, apakah perlu, kenapa ada hari akhirat ini? Sebenarnya inilah, kalau kita membaca hikmah yang diterangkan oleh para ulama, maka hikmah yang paling besar ini sangat dibutuhkan. Dari segi duniawi juga sangat dibutuhkan, dari segi manusia, kemanusiaan juga dibutuhkan. Kenapa? Karena akhirat adalah hari balasan. Jadi balasan kita, apa yang kita kerjakan nanti di hari akhirat akan dibalas. Dengan demikian bermakna keadilan. Betapa banyak orang yang hidup dalam dunia ini baik karena sangat miskin, hina dan sebagainya, dan tentu saja ada hal-hal yang selama ini belum diperolehnya, apakah dengan kekerasan, dengan kekejaman, dengan penipuan, dengan perampokan dan sebagainya. Maka akhirnya inilah baru kita sadari ada hari akhirat, hari balasan. Meskipun orang itu tidak maksud lagi, tidak berfaedah lagi, hanya saja ada suatu penjelasan dalam hadis, seseorang yang menipu seseorang atau yang berkhianat seseorang, maka orang itu akan diampuni sebahagian dosanya karena penderitaan. Dan juga yang lebih penting bahwa orang itu akan menerima kebaikan dari orang yang menipu. Orang yang menipu dan macam-macam ini, apalagi dalam hidup sekarang ini banyak tanda-tanda hidup tidak sehat dan macam-macam tantangan dalam kehidupan di dunia ini. Maka semua amal kebaikan orang yang berkhianat maka akan dikembalikan kepada yang dikhianatinya. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, jelaslah satu di antaranya ini banyak kalau kita membaca hikmah-hikmah. Maka yang lebih penting jamaah yang berbahagia, bagaimana sebenarnya akhirat itu kepada kita manusia. Yang satu kita adalah sangat membutuhkan, dan yang kedua tentu saja orang yang sudah siap dengan amalnya di dunia, mereka dia akan bercita-cita supaya ada akhirat, supaya hidupnya itu bermakna untuk negeri akhirat. Maka dalam ayat disebut bahwa wal akhiratu khairu minal ula, akhirat itu lebih utama, lebih baik daripada dunia. Jadi dengan ini kapan kita merasa sangat baik? Ketika kita telah menerima balasan dari Allah. Maka itulah yang disebut hari kiamat, hari balasan, hari balasan, baladul jasa, tempat menerima balasan dari semua amal yang kita kerjakan. Maka karena itu pada hari itu juga kita merasakan betapa adilnya Allah, betapa kasih sayangnya Allah. Semua amal yang kita kerjakan walaupun kecil sekalipun dicatat dan akan dibalas. May ya'mal miskala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yarah. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, pertama-tama tentu saja
harus kita sadar bahawa ada sebuah negeri yang sangat panjang. Ini sudah diterangkan pada pengajian yang lalu. Panjangnya satu hari sampai 1000 tahun. Kalau satu hari 1000 tahun, kalau kita mendapat nikmat dalam syurga yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita rasakan, maka betapa bahagianya. Maka terasalah bahawa inilah balasan Allah yang diberikan kepada orang yang mematuhi ajarannya. Ya, tentu sebaliknya bagi orang yang memang sudah lupa daratan, dunia dianggap itulah hidup dan tidak ada hidup di akhirat. Maka karenanya ketika ia menerima azab yang pedih, yang hina, maka pada waktu itulah terasa tidak ada faedah apa-apa selama ini karena saya lalai, kecuali hanya menerima siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, marilah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'mal di dunyaka fa innaka umrus sani, beramallah di dalam hidup ini supaya kita akan diberi kehidupan yang sangat beruntung, yang sangat berbahagia, yang sangat bermanfaat pada hari kiamat. Maka dengan demikian tentu ada sebuah jawaban. Apa jawabannya? Bahawa syurga itu pasti ada dan sudah sengaja dikhususkan kepada orang-orang yang dalam hidup ini menggunakan hari-harinya untuk beramal sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Maka disebutlah dalam Al-Quran, tilkal jannatu uristumuha bima kanu ya'malun bima kuntum ta'malun bima kanu yaksibun. Itu ada beberapa ayat. Intinya bahawa syurga diwariskan, diserahkan, diperuntukkan berdasarkan amal yang kita kerjakan. Jadi dengan demikian tidak ada sebuah amal yang tidak ada faedah kecuali Allah akan membalasnya. Maka dengan demikian betapa sangat bahagia bahkan waktu diberi rezeki nanti pada hari kiamat yang luar biasa. Maka orang berkata ini seperti di dunia juga makanannya, tapi lain rasanya. Kalau perempuan hari ini ada datang bulan, tapi nanti tidak ada datang lagi dan sebagainya. Karenanya sudah sepantasnya lah hidup kita ini yang pertama bertaubat. Jadi dengan taubat itu akan diampuni dosa-dosa. Inilah kelebihan daripada umat Islam. Orang yang bertaubat itu hatta ibu minaz zambi kamal la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa berarti orang itu tidak berdosa. Ini betapa bahagianya orang yang sadar. Apalagi menjelang tua, jangan lagi sibuk hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi gunakanlah persiapan amal. Karena kemarin sudah kita terangkan, karena orang yang mempersiapkan amal untuk akhirat itulah orang cerdas. Inna qiyasan nasi zakiral mauti wa isti'adadallahu. Orang cerdas, orang yang sadar dia akan berakhir pada satu saat dengan kematian. Dan yang kedua, wa isti'adadallahu, orang cerdas itu mempersiapkan amal. Maka orang yang tidak mempersiapkan amal sama sekali itu orang yang paling bodoh. Kenapa yang paling bodoh? Di dunia ini saja yang tidak pasti diusahakan sesungguhnya. Sementara di akhirat yang sudah semuanya pasti, semuanya nikmat, semuanya luar biasa. Kemarin sudah kita terangkan bahawa syurga itu diberikan arduha wasari'u ila ma'ukiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard. Diberi syurga itu kepada orang yang meminta ampun, yang bersih dalam hidup, yaitu seluas langit dan bumi.
Bagaimana ini surga seluas langit dan bumi? Sedangkan di bumi saja hanya beberapa daerah saja. Bahkan ada yang kita tidak pernah mengenal negeri-negeri yang lain. Berapa ratusan negeri. Yang negeri saja itu mungkin lapisan bumi pertama. Tapi bagaimana di bawahnya dan sebagainya? Kalau langit ada 7 langit. Kalau dunia itu berapa isinya, apa isinya di dalamnya. Jadi semuanya akan dibongkar nantinya. Bahkan awalnya dibongkar, yaitu semuanya dihancurkan dan semua isi bumi ini adalah keluar dan kita melihat. Memang kalau di Indonesia barangkali atau khususnya Aceh, banyak isi bumi yang belum kita ketahui karena tidak cukup ilmu untuk membahas isi dunia, isi alam, isi bumi. Meskipun ada orang sekarang yang sudah tahu isi bumi itu dengan pantauannya, dengan alat-alat tertentu bisa mengetahui. Jamaah yang berbahagia dalam kaitan dengan ini tentu saja sadar bahawa kita perlu mempersiapkan diri, dan inilah sesuatu yang sangat beruntung. Dan ini pula sudah dicontohkan oleh para nabi-nabi dengan mengajak umat, bahkan yang terkenal yaitu tentang manfaat dunia ini, yaitu dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu beliau disuruh pilih oleh Allah, apakah mau harta, diberikan harta seperlunya. Makna seperlunya berapa yang diperlukan. Kalau diberi kerajaan, kerajaan semua yang dikehendaki, atau yang ada, semua kerajaan diberikan kepada Sulaiman. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman memilih ilmu. Ikhtara Sulaimanu baina salasah. Allah memilih kepada Nabi Sulaiman 3 macam. Apakah? Wal mulku, kerajaan, wal ilmu, ilmu pengetahuan, dan yang ketiga al-mal, dan harta kekayaan. Ternyata Nabi Sulaiman memilih ilmu. Dengan memilih ilmu, kedua-duanya dapat. Yang lainnya yaitu mendapat kerajaan yang kita kenal dengan sejarah Bilqis yang diajak masuk Islam, dan yang kedua diberi harta yang sudah kita bisa bayangkan. Nabi harta itu raja dunia. Beliau itu bisa berkomunikasi dengan burung-burung, jin-jin itu ditunduk kepada Nabi Sulaiman. Bukan iblis, bukan syaitan. Ini kalau jin itu sama dengan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami jadikan jin dan manusia untuk menyembahku. Berarti jin sama juga. Maka ada istilah sekarang jin Islam dan jin yang kafir. Maka yang kafir itu disebut iblis, iblis atau syaitan. Jamaah yang berbahagia, Nabi Sulaiman itu berdoa, Allahumma auzi'ni, ya Allah, ilhamkanlah kepadaku, wa auzi'ni an ashkura, untuk saya bersyukur kepadamu, wali walidayya, dan bersyukur kepada dua orang ibu bapa. Allahumma inni ashkuru ni'matika allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Ini yang penting, bahwa juga Nabi Sulaiman memohon kepada Allah, ilhamkanlah saya mencintai amal-amal yang kau ridai. Jadi Nabi Sulaiman begitu doanya. Wa adkhilni, dan masukkanlah bi rahmatika fi ibadika salihin, saya ini termasuk orang-orang yang saleh. Maka kita sudah bisa melihat betapa hebatnya Nabi Sulaiman dengan kelebihan ilmunya, dengan kasih sayang Allah dan sebagainya. Tentu saja ini sebuah isyarat atau sebuah
renungan kita bahawa orang lebih itu karena bersyukur. Ya, dilebih kelebihan karena bersyukur. Semakin banyak bersyukur, semakin banyak nikmatnya akan diberikan oleh Allah. Man syakara wa innama yashkuru li nafsih. Orang yang bersyukur berarti adalah manfaat untuk dirinya sendiri. Maka seseorang yang selalu sadar mensyukuri nikmat Allah, berarti orang itu sedang menunggu nikmat baru. Seperti diungkapkan oleh Imam Syafi'i, kenapa orang itu bersyukur dan apa kelebihan bersyukur? Orang yang bersyukur, Allah akan menjanjikan nikmat baru yang belum diperolehnya. Jadi dengan demikian, pertama-tama adalah kita bersyukur kepada nikmat Allah, menggunakan nikmat itu apa yang dijanjikan olehnya. Maka karenanya bersyukur itu tidak harus banyak. Bahkan ada hadis yang menyatakan man lam yashkuril kalila lam syurul kasira. Orang yang tidak pernah bersyukur walaupun sedikit, kalau dikasih banyak juga tidak mau. Ini itu harus melatih diri kita bahawa kita selalu pandai bersyukur. Jadi ini kita melihat bagaimana Rasulullah memberi contoh ketika salatnya luar biasa, sehingga Aisyah sendiri berkata, kenapa engkau ya Rasulullah dosamu diampuni yang lalu, yang akan datang, tapi kamu menyembah Allah seperti ini sehingga kakinya bengkak? Maka Rasulullah menjawab hanya satu bahasanya yang singkat, apakah tidak suka saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi intinya bahawa perbuatan semua yang dilakukan itu karena nilai syukur tidak pernah berkurang. Pernah berkurang. Bahkan ini ada satu kejadian yang luar biasa pada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini mendengar berita dari Rasulullah dan didengar oleh para sahabat bahawa pada hari kiamat orang yang lambat masuk syurga adalah orang yang banyak harta. Bukan berarti salah banyak harta, tapi diminta pertanggungjawaban dari mana harta itu diperoleh. Maka akhirnya Abdurrahman bin Auf ini menggunakan harta, bersedekah sebanyak-banyaknya. Bahkan ada satu terobosannya supaya buangnya habis, untuk membantu orang itu ada kurma yang basah, kurma yang sudah sedikit tidak baik lagi. Jadi kurma yang tidak baik itu dibelinya, atau kalau istilah sekarang kurma busuk, dibelinya sampai penuh gudangnya. Ternyata pada beberapa bulan ke depan ada orang yang meminta cari kurma yang busuk untuk obat. Jadi dengan diberi untuk obat, maka akhirnya diambil semua. Bahkan tidak perlu banyak, harganya bisa murah, karena apalagi tujuannya adalah untuk beramal. Jadi inilah sebenarnya tidak pernah berugi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya pada malam hari ini kita juga harus mengantisipasi hal-hal yang mengganggu amal kita. Mengganggunya macam-macam. Di antaranya banyak orang yang beramal tetapi amalnya tidak dihitung oleh Allah. Tidak dihitung oleh Allah karena hatinya bukan untuk Allah, tapi beramal untuk dunia. Beramal untuk dunia, maka tidak mendapat apa-apa. Maka ada hadis Rasulullah menyatakan, aslul ma'asi salasah. Sumber kesalahan, sumber maksiat adalah 3. Yang pertama, ta'alluqul qalbi li ghairillah.
orang itu hatinya yang tersangkut kepada bukan Allah. Cita-citanya bukan untuk agamanya, cita-citanya bukan untuk memperbanyak amal, tapi untuk kepentingan dunia semata-mata, untuk kepentingan kesenangannya yang kadang-kadang tidak berfaedah. Maka itulah sumber awal daripada lahirnya dosa-dosa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, ta'atun kuwatil ghadabiyah, orang yang memang sumber sumber kesalahan adalah karena memperturutkan kehendak emosi. Ini ghadabiyah, ghadab, marah. Marah berarti emosi. Orang yang memperturutkan emosi, itu awal daripada kerugian. Maka orang-orang yang suka berkelahi, yang suka bermusuhan dan sebagainya, itu adalah awal daripada kehancuran, awal daripada kerugian. Dan yang terakhir adalah ittiba'ul hawa li ghairillah, yaitu memperturutkan kehendak nafsu, memperturutkan, memenuhi kepentingan diri sendiri tanpa menilai, melihat tuntutan daripada agamanya. Maka karenanya lazim kita lihat sekarang banyak orang adalah berselisih, lebih-lebih dalam hubungan dengan pilkada ini. Dalam pilkada ini tentu semua orang ada trik-trik tersendiri yang kadang-kadang merugikan orang lain dan macam-macam. Jadi semua upaya-upaya yang tidak bersumber kepada anjuran agama itu rugi. Nah, ini intinya, itu rugi. Jadi dengan demikian kita harus pandai memilih dan memilah. Memilah ini yang baik, ini yang tidak baik. Ya, kalau hari ini kita barangkali bisa menipu yang sehingga kita berhasil, maka apa yang kita tipu itu tidak ada faedah. Kenapa tidak ada faedah? Karena akan mendapat balasan yang juga akan merugikan. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, pola hidup yang tenang, pola hidup yang berhasil adalah sesuatu orang yang berpegang teguh dengan prinsip-prinsip agama. Salah satu di antaranya menurut saya baca dari sebuah kitab, bahwa orang kalau teguh dengan pegangan Al-Quran dan hadis, teguh berpendirian kepada kehendak ayat, dan yang kedua adalah sunnah Nabi, maka tidak ada akan berselisih, karena semua orang akan berpijak ke sana. Maka sumber perselisihan karena meninggalkan pedoman. Ini penjelasan daripada Rasulullah SAW. Jadi dengan demikian, salah satu yang menyebabkan kita akan aman, akan damai adalah dengan cara di antaranya adalah menjaga ketentuan-ketentuan Allah. Jadi orang yang berpegang teguh dengan ketentuan Allah, maka Allah itu akan diberi keselamatan. Sebaliknya, kalau bukan menjaga prinsip ini, maka yang pertama akan melahirkan perpecahan, akan melahirkan kerugian dan sebagainya. Maka disebutkan dalam hadis, asra'ul syarri uqubatan al-muhasamah. Manusia ini yang paling cepat menuai, menerima keburukan adalah karena suka bertentangan. Jadi kalau ada bertentangan pada masalah kecil dibesarkan, yang besar jadi permusuhan, yang musuh dari kehancuran.
maka ujung-ujungnya inilah dunia sekarang juga adalah bermula daripada keinginan daripada apakah negara dan sebagainya untuk memperoleh kepentingan sendiri dengan meninggalkan aturan-aturan baik yang berlaku secara internasional, nasional dan sebagainya. Jadi kalau demikian, hindarilah pertentangan, karena pertentangan, permusuhan itu awal daripada kehancuran. Dan yang kedua, Rasulullah menyatakan wa asyarul khairi sawaba silaturrahmi. Dan yang paling cepat menghasilkan kebaikan adalah berkomunikasi, bersilaturahmi. Nah, jadi inilah yang sekarang sudah dilupakan orang. Sudah dilupakan orang, jarang berkomunikasi, jarang bersilaturahmi. Yang paling banyak adalah yaitu membuat masalah-masalah yang tidak normal, diantaranya adalah dengan saling caci dan sebagainya. Jadi dengan demikian ada hadis pesan, marilah dalam rangka merajut seperti tujuan negara kita untuk mewujudkan negara yang bersatu, negara yang makmur, maka tidak ada lain jalannya, yaitu marilah kita saling peduli, saling memaafkan dan sebagainya. Maka ini karena lebih-lebih di Aceh ini sudah ada banyak tamu-tamu yang datang, terimalah dengan baik. Karena ada juga daerah-daerah tertentu yang bukan, walaupun tidak banyak dan juga jumlah orangnya juga tidak banyak, yaitu mengambil kesempatan, apalagi orang tamu itu tidak tahu dan sebagainya bagaimana yang sebenarnya. Di samping itu juga seorang tamu harus menjaga apa yang menjadi pantangan di daerah Aceh ini misalnya. Ini karena sudah berlaku syariat, maka jagalah nilai-nilai syariat, karena nilai syariat itu sudah dikaji. Bahkan banyak orang dari luar, di luar Islam, bukan banyak, sudah pernah ada. Karena kami adalah orang mantan hakim di Aceh, dan juga beberapa daerah lain untuk Aceh, bahwa Aceh ini ada orang Tionghoa, dia minta supaya dihukum dengan cambuk saja, jangan dengan hukum umum, karena orang yang bukan Islam tidak dikenakan hukum cambuk. Dia minta dicambuk saja, karena ini ada nilai lain. Nilai pertama, walaupun sakit, untuk sadar tidak boleh perbuatan ini lagi. Yang kedua, tidak pernah lama dalam penjara. Kalau dihukum 3 bulan, orang pengusaha itu bagaimana? Jadi akan rugi dan sebagainya. Jadi dengan demikian, dalam kesempatan ini baiklah, karena ini tidak ada tanya jawab, kita padai di sini saja. Hanya saja dalam penjelasan selanjutnya nanti akan kita uraikan pada malam Rabu yang akan datang, yaitu perbandingan antara di dunia dan di akhirat, dan apa saja. Ini lebih-lebih kita sudah paham bahwa nanti di akhirat, yaitu ada 2 tempat, ada di neraka dan ada dalam syurga. Siapa saja yang masuk dalam syurga? Bahkan yang lebih penting, siapa saja yang tidak bisa bermimpi untuk masuk syurga. Ada orang yang sangat minat masuk syurga tapi tidak diizinkan Allah dengan kesalahannya itu sendiri. Nanti kita terangkan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kami dan kepada seluruh jamaah sekalian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم